Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham pilihan untuk hari ini ya, tanggal 11 Juli, 2023. Tapi sebelum masuk ke materi, disclaimer dulu, untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya, karena kesimpulan yang saya berikan bisa jadi berbeda dengan kalian. Untuk yang pertama kita akan cek dulu indeks IHSG, kemarin tanggal 10 ya untuk, IHSG itu secara teknikal masih di arah sini-sini aja, masih konsolidasi, candlenya sih hijau ditutup surplus 0,22% ya, kemarin sore dan ini close-nya pas di area resisten 6.730-an, jadi masih di area sini-sini aja. Kalau kita cek untuk transaksinya tanggal 10 Juli kemarin untuk, IHSG ini kita bisa lihat bareng-bareng, sebenarnya aslinya netbuy ya, lebih banyak yang masuk. Cuman kalau kita perhatikan untuk, transaksi IHSG itu belum, eee, terlalu rame lah, cenderung sepi. Ini kita bisa lihat bareng-bareng nggak gede-gede banget untuk valuasi transaksi di IHSG ya. Kalau lihat transaksinya kemarin kemungkinan untuk, nanti ya untuk IHSG mungkin masih akan di arah sini-sini aja. Coba kalau kita cek untuk indeks globalnya gimana, ini, kita bisa lihat bareng-bareng untuk indeks Asia, ya hampir semuanya yang ditutup merah Nikkei ya, Nikkei minus 0,61%, kemudian untuk, Hang Seng, Shanghai Index, Singapore Index, dan IHSG ditutup hijau, cuman nggak tinggi-tinggi banget. Dan untuk indeks US-nya, pas video ini kita buat, pagi hari ya, menjelang subuh, itu kayaknya sih untuk market US udah tutup ya jam, 3 WIB itu kayaknya udah tutup, ini hijau semua sih. Jadi mudah-mudahan untuk IHSG nanti bisa breakout ya, semoga aja masih bisa naik lagi. Oke, itu untuk IHSG, cuman kalaupun naik kayaknya sih nggak tinggi-tinggi banget, karena kalau lihat, marketnya hari ini nggak kemarin ya, nggak terlalu ramai. Untuk saham yang pertama yang akan kita cek adalah saham Bank BRI. Hari ini aslinya cukup banyak masuk ya, dan untuk saham Bank BRI kembali lagi, naik di atas 5.400. Jadi di, pagi hari kemarin open gap atas, ya opennya di 5.425, sempat, eee, ya ini sih, sempet naik ya, sempet naik cukup tinggi sampai ke level 5.500, cuman ditarik turun lagi dan ini close-nya pas di 5.400 ya, pas di area support. Kalau kita cek untuk transaksinya, untuk Bank BRI tanggal 10 kemarin untuk aslinya netbuy 121,8, aslinya masuk lagi, harganya naik ya, BBRI tanggal 10 hari Senin kemarin untuk saham Bank BRI secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng. Eee, untuk yang masuk ini YU, BKAK, RX ya, dan yang masuk ini broker-broker asing, dan yang jualan untuk aslinya ada CS, TP. Dan CS dan TP ini 100% selling ya, jadi tidak melakukan pembelian sama sekali. Untuk lokalnya enggak, net sell sih, lokalnya jualan dan ditampung asing. Untuk transaksinya masih didominasi asing untuk saham Bank BRI, yang masuk paling banyak YU versi asing netbuy 126 M ya. Kemudian ada BK versi asing masuk 69,8. Jadi untuk, nanti sih perhatikan aja level ini ya, semoga aja nggak jebol di bawah 5.400. Mungkin kalau mau spekulasi buy ini udah di area support, cuman kembali lagi disclaimer ya, ini sih hitungannya udah ya di atas sih. Mungkin nunggu laporan kuartal 2-nya aja gimana ya, ini juga bulan bulan Juli, paling nggak lama lagi, laporan kuartal 2 keluar untuk, saham-saham. Jadi kalau laporan kuartal 2-nya cukup bagus, ada kemungkinan untuk saham Bank BRI ya paling nggak mempertahankan posisinya di area sini ya, di area 5.400-an ke atas. Oke, itu untuk saham Bank BRI sih, kalau mau entry buat invest ya misal minat ya, misal minat entry di saham Bank BRI buat invest ya jangan langsung, all in, jangan banyak-banyak, karena ini hitungannya udah di atas
ya, takutnya nanti kalau koreksi lebih dalam kan mending, bisa ambil posisi lagi di harga yang lebih murah. Oke, itu tuh saham Bank BRI ya, selanjutnya kita cek saham Gotoh. Untuk saham Gotoh kemarin nggak kemana-mana sih, di area sini-sini aja, masih berada di supportnya 108 ya. Ini udah ya ini area support sih, semoga aja nggak jebol, kalaupun sampai jebol di bawah 108 misal ke 107 atau 106 berarti dengan buru-buru entry, bisa pasang antrian mungkin sedikit di area 103, 105 ya. Itu support selanjutnya untuk saham Gotoh, misal besok langsung misal nanti ya, misal nanti itu langsung dibuka, merah. Kalau kita cek untuk transaksinya sih untuk Gotoh belum terlalu ramai, masih cenderung sepi. Jadi, ini, kita bisa lihat pelan-pelan untuk valuasinya kemarin cuma 97 M aja, sepi ya untuk sekelas Gotoh dan AC-nya keluar. Nyetel 10,3 M ini. Mungkin untuk saham Gotoh itu kalau rame itu kemungkinan ya, menurut saya kemungkinan besar naik sih kalau mulai, liquid untuk Gotoh, mulai rame maksudnya ya. Valuasi transaksinya mulai gede, nah itu kemungkinan sih untuk saham Gotoh ini, naik. Soalnya ini hitungannya udah, ya bisa dikatakan di area support-nya ya, kalau lihat secara histori juga, dari awal Mei itu untuk aslinya cenderung net buy. Ini kalau kita cek aja dari awal Mei ya, ini kita bisa lihat pelan-pelan dari awal Mei untuk, saham Gotoh yang pegang barang paling banyak itu asing. Kita tunggu aja. Ya, ini kan AK, BK, versi AK, ZB, versi asing untuk AK-nya harga 2,7 M, untuk AVGB-nya di 121, ZB 134 berarti floating, loss semua ya, cuman nggak ada jaminan kapan foto ini akan naik, apakah dalam waktu dekat atau nunggu beberapa minggu ke depan ya. Yang pasti sih ini udah di area support, sabar aja ya, mungkin yang mau entry, misal besok atau minggu ini masih cenderung bearish turun, ya jangan buru-buru buat cut loss ya. Tapi kembali lagi disclaimer sih untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke itu untuk saham Gotoh ya ini mungkin nunggu mulai, rame aja, mulai gede untuk nilai transaksinya ada kemungkinan untuk Gotoh mulai rebound. Tapi kalau masih cenderung sepi sih ya mungkin akan ya konsolidasi dulu, kalaupun turun ya semoga aja enggak jebol di bawah 100 ya, 103 kalaupun jebol di bawah itu ya sabar aja mungkin kalau yang tetap mau hold di saham Gotoh, kemungkinan besar sih akan, naik lagi lah ya paling enggak ke 125 harusnya enggak terlalu kemungkinan masih cukup, besar ya buat, breakout di atas 125 kalau menurut saya. Tapi kembali lagi disclaimer. Oke itu untuk saham Gotoh. Selanjutnya kita cek saham, PTBA ya. Untuk saham PTBA, masih konsolidasi di area situ-situ aja, untuk pergerakannya itu enggak terlalu, volatile ya, karena habis bagi dividen ya cenderung sepi sih. Kalau kita cek untuk transaksinya PTBA kemarin tanggal 10, untuk PTBA tanggal 10 Juli kemarin aslinya net sell 8,2 M dan close-nya 56 ya hitungannya nggak rame-rame banget PTBA tanggal 10. Secara keseluruhan ini kita bisa lihat barang-barang yang, keluar itu YU, AK, ZB yang keluar ini broker-broker asing ya. Ya, AK, ZB-nya versi asing, untuk lokalnya ada, YU yang net sell 7,5 M. Jadi untuk saham PTBA mungkin untuk beberapa hari ke depan masih akan, di area pergerakannya itu nggak terlalu lebar, jadi cenderung, apa ya, kurang menarik lah buat trading ya, kalau buat trading kurang menarik mungkin untuk saham PTBA, tapi kalau buat invest, amannya sih nunggu laporan kuartal 2-nya gimana ya, kalau laporan kuartal 2-nya itu penurunannya cukup jauh dibandingkan tahun kemarin ya jangan buru-buru entry, apalagi dari segi valuasi ini untuk PTBA ya nggak murah-murah banget ya, masih di atas 1 padahal untuk Adaro aja udah, 0, sekian ya untuk PTBA
1,09 kali dengan ROE 15%, ya. Dan diproyeksikan kemungkinan sih ya turun sih, karena untuk harga batu baranya juga, masih di bawah ya, untuk harga batu baranya juga, masih murah, udah turun lah dibandingkan tahun kemarin. Jadi kemungkinan di kuartal 2 ini, itu kemungkinan besar sih lebih kecil dibandingkan kuartal 2 tahun kemarin ya, itu kemungkinan pasti sih. Tapi apakah bisa lebih bagus dibandingkan kuartal 1 tahun 2023 atau enggak, ya kita lihat aja nanti. Oke, itu untuk saham PTBA ya, untuk trading sih sebenarnya kurang menarik, tapi kalau untuk invest ya bisa dipertimbangkan, tapi kalau mau entry ya, bagusnya jangan langsung buru-buru banyak, kalau mau nyicil disclaimer sih. Oke, itu untuk saham PTBA ya, untuk supportnya setelah Fibonacci ada masih di 2.550. Selanjutnya kita cek, mmm, saham ATES yang koreksi turun ya, untuk kemarin koreksi 1% lebih ke level 710 untuk saham AS Hardware ya, setelah naik cukup tinggi, nyentuh target price turun ya, ya open gap atas sih, open gap atas di awal market sempat naik turun bentuk candle kecil, apakah ini koreksi atau konfirmasi buat sideways turun dulu? Kalau kita cek untuk transaksinya ATES, tanggal 10 Juli, aslinya masuk netbuy 336 juta ya, ATES padahal cukup gede loh untuk valuasi. Untuk saham Aces kemarin ini kita bicara bareng-bareng, yang masuk sama yang keluar ini nggak beda jauh, dan yang di market-market utamanya YP, PT. YP-nya net sell, PT-nya net sell 9,7 M untuk saham Aces. Coba kalau kita cek dari, 1 minggu terakhir untuk saham Aces secara keseluruhan lebih banyak yang masuk sih. Jadi kalaupun mau entry sebenarnya nanggung ya. Ini udah mendekati area resisten nanggung, tapi kembali lagi disclaimer sih masih ada kemungkinan breakout kalau menurut saya ya, masih ada kemungkinan breakout di atas 740, apalagi kalau misal nanti di laporan kuartal 2 untuk saham Adas ini cukup bagus, ya ada kemungkinan naik sih untuk saham Adas. Itu untuk saham Adas sih, kalau mau entry, mmm, kalau secara histori ini bisa bisa dikatakan untuk harga penutupan kemarin itu support-nya ya pas pucuk kan di sini, heeh, jadi 710 lihat aja di awal market sih, kalau langsung dibuka merah jangan buru-buru entry, tapi kalau langsung dibuka hijau mungkin buat teman-teman yang minat masuk di saham Aces ya bisa dipertimbangkan, tapi ya perlu hati-hati ya, ini udah mendekati area resistennya, takutnya kalau ya ini gagal breakout di atas 740 ada kemungkinan turun dulu. Oke, itu untuk saham Aces ya. Sebenarnya sih kalau mau entry ya nanggung juga sih, tapi ya nggak menutup kemungkinan naik sebenarnya ya untuk saham Atas, karena kalau lihat trennya ini udah cenderung bisa dikatakan mulai bullish. Oke, itu untuk saham Atas. Selanjutnya kita cek saham GJTL yang koreksinya udah semakin dalam aja ini untuk saham GJTL. Kemarin turun cukup dalam, 5% lebih ya. Jadi gagal mempertahankan posisinya di atas 1.250, open gap bawah di awal market, open-nya di sini ya 1.230, sempet naik, cuman ya ini gagal mempertahankan posisinya di atas 1.250 dan turun. Kita lihat, posisi harganya sih jangan buru-buru entry ya untuk, nanti. Kalau kita cek untuk transaksinya GJTL, GJTL, untuk GJTL kemarin aslinya masuk sih, masuk 1 M, kalau kita cek dalam 1 minggu terakhir dari tanggal 3 masuk 59,8 M untuk aslinya di saham GJTL, net value GJTL. Jadi kalau kita cek dalam 1 minggu terakhir sebenarnya lebih banyak yang masuk ya, dan yang masuk paling banyak itu AK, MG, MG-nya masih netbuy 29 M, ini kalau kita cek dalam 1 minggu terakhir dulu.
Untuk MG AVGB-nya di 1246, 1246. Oh, di area sini sih, di area resisten ya, 1246 ini AVG-nya MG dalam 1 minggu terakhir. Coba kalau kita cek dari ini, dari tanggal awal Mei ya, ketika konsolidasi open gap atas dan konsolidasi, kalau kita perhatikan lebih detail lagi sebenarnya ninggalin gap up ya di area sini, dari tanggal awal Mei. Coba kita cek dari awal Mei, siapa yang pegang barang paling banyak dan AVG-nya di harga berapa. Awal Mei, tanggal berapa? Untuk saham GJTL, yang pegang barang paling banyak ya masih AK dan MG. Untuk MG-nya AVGB-nya di 100.207 dan untuk AK-nya di 1049. Jadi untuk AK masih floating profit lumayan banyak dan untuk MG-nya itu floating profit dikit karena AVG-nya di 1207. 1207. Untuk, floating profit cuma 3 poin ya untuk, MG-nya. Jadi untuk besok sih mungkin kalau buat trading ya, kalau masih cukup liquid untuk saham GCL, kalau buat teman-teman yang mau copet-copet lihat aja untuk besok. Kalau bisa naik lagi kiranya, nggak jual ini di bawah 1.200 sih. Untuk harga terendahnya kemarin kan 1.200, misal ada yang harga di 1.200, ada kemungkinan rebound ya buat teman-teman kalau mau entry, disclaimer sih buat trading aja ya, tapi kalau buat invest kayak sih gimana ya, udah naik cukup tinggi kurang menarik sih. Tapi kalau gagal breakout di atas 1245 perlu hati-hati, kalau turun terus untuk support-nya cukup dalam ada di level 975. Oke itu untuk saham, GJTL ya, tetap disclaimer. Untuk, nanti sih coba kalau kita cek untuk transaksinya hari ini transaksinya kemarin ya tanggal 10, untuk BCTL lebih banyak yang keluar keluar, PGR, PT Netel, dan yang masuk MG. MG-nya masih masuk loh, jadi kayaknya MG ini masih semoga aja masih mau naikin saham GJTL ya. Untuk MG-nya netbuy 12,1 M, AVG-nya di 1244 floating loss. Market utamanya PD-nya netzel 10,6, tapi MG masih masuk. Jadi buat teman-teman yang mau entry ya amannya sih buat trading aja. Selanjutnya kita cek saham BMTR ya, dan untuk saham BMTR hari kemarin juga naik, cuman nggak terlalu tinggi sih. Belum ya ini, close-nya pas di area resistennya close nanti, close di 366 ya. Di area sini sempat naik lumayan tinggi sampai ke level 388, cuman ditarik turun lagi untuk saham BMTR. Coba kalau kita cek untuk transaksinya kemarin, saham BMTR, untuk saham BMTR kemarin tanggal 10 Juli untuk aslinya net sell 9,8 M, aslinya jualan. Padahal dalam 1 minggu terakhir itu cenderung masuk ya, tapi kemarin itu jualan untuk saham, aslinya di saham BMTR. Tanggal 10 Juli. Secara keseluruhan ini kita bisa lihat barang-barang cenderung didistribusi, yang jualan paling banyak itu RX. RX murni jualan ya, ini tidak melakukan pembelian sama sekali. Kemudian MG, MG-nya netzel 5,5 M, AK netzel 2 M ya, ini asing untuk RX AK-nya, sedangkan untuk MG-nya versi lokal. Jadi lokalnya ada yang distribusi ini si MG dan aslinya netzel untuk saham BMTR. Walaupun candlenya hijau dan ditutup surplus, perlu hati-hati sih misal besok di awal misal nanti itu langsung dibuka merah, jangan buru-buru entry karena untuk supportnya cukup jauh ini, ada di 330-an. Oke itu untuk saham, BMTR ya. Selanjutnya kita cek saham yang, kemarin IPO itu AMMN ya. Di hari kedua ini harganya konsolidasi untuk saham AMMN merah.
ditutup minus 0,28% kalau kita cek untuk transaksinya. Kemarin, eee, kalau kita perhatikan ada yang cenderung akumulasi ya, ini CC underwater-nya, netbuy malahan 22,8 M nampung, kemudian ZP juga netbuy 22,4 M. Jadi kalau kita perhatikan, malah ada yang akumulasi di saham AMMN walaupun ditutup minus tipis ya. Untuk aslinya netbuy 2,5 M, untuk aslinya yang masuk siapa? HP versi asing, sedangkan yang CC dan ZP ini yang masuk versi lokal ya, jadi underwater-nya nambah ini. CC itu, salah satu underwater untuk saham AMMN kalau kita cek dari awal IPO-nya, ya untuk ZP udah netbuy 41,8 M dan CC netbuy 22,2. Penjualan paling banyak PD untuk, kemarin tanggal 10 untuk PD-nya masih jualan, cuma net sell 5,3 M aja. Kalau lihat, CCZP masuk lumayan banyak sih, kayaknya ada kemungkinan untuk saham AMMN, eee, mudah-mudahan bisa hijau ya untuk, nanti, buat teman-teman yang mau entry ya disclaimer sih. Oke itu untuk saham AMMN ya, ini kalaupun turun juga berani hold sih, cuman kalau mau invest di saham yang baru IPO itu kayak, gimana gitu ya, kurang ya kayaknya sih kurang kurang pas lah momennya. Mungkin kalau mau invest tuh nunggu koreksi dulu, ya takutnya nanti kayak itu loh, Mtel ya yang baru IPO itu dari awal IPO cenderung turun padahal underwater-nya di CC terus nampung ya. Semoga aja untuk AMMN ini nggak kayak Mtel, walaupun fundamentalnya sama-sama bagus, tapi kalau harganya nggak naik kan ya bikin, retail yang masuk gregeteng ya istilah Jawanya. Jadi ya mungkin kalau buat trading gimana ya, ya dilihat aja besok sih kalau ada kemungkinan naik kalau menurut saya ya. Cuman kalaupun naik ya nggak tinggi-tinggi banget. Oke itu saham AMMN, selanjutnya kita cek saham CRSN ya yang hari kemarin IPO. CRSN ini cukup, liquid di hari pertama IPO cukup, hectic ya, rame. CRSN. Ditutup hijau surplus 14,40% untuk harga IPO-nya, terus di 125, loss-nya di, 143 ya, jadi naik 14% lebih. Yang jadi underwater-nya XA yang floating yang jual di publik ada 20,7%, ini hitungannya lumayan banyak dan kalau kita cek untuk, transaksinya, CRSN kemarin secara keseluruhan ini kita berjalan bareng-bareng underwater-nya XA lepas 13,3 M di hari pertama IPO ya, ini net sell 13,3 M, valuasinya 14,7 jadi cenderung distribusi kalau menurut saya. Dan yang jadi market maker utamanya YP, YP-nya netbuy 3,2, jadi market maker utamanya juga scalping sih, trading. Jadi buat teman-teman yang misal besok minat entry di saham CRSN ya buat coba-coba aja, udah floating profit 2-3% mending cut. Tapi kalau lihat transaksinya seperti ini agak rawan ya, agak was-was lah untuk saham, CRSN ini. Jadi perlu hati-hati sih walaupun ditutup surplus 14%, untuk saham CRSN kayaknya ada kemungkinan koreksi ya, kayaknya. Cuman ya nggak
terserah market maker utamanya juga sih, kalau di awal market langsung di-buy ya nggak menutup kemungkinan hijau dulu. Luasnya lumayan gede sih di awal IPO 85,3 M, berarti yang beredar di market itu sudah cukup banyak ya di awal IPO, dan kalau kita lihat candle-nya ini juga supply-nya cukup kuat ya, jadi ekor dari atas ke bawah ini juga lebih panjang sih. Untuk saham CRSN, perlu hati-hati untuk, nanti ya. Kalau langsung dibuka merah ya jangan buru-buru entry, tapi kalau ada dorongan buat naik ya itu hati-hati juga, kalau mau masuk mending buat copet-copet udah floating profit, cut aja ya. Tapi kembali lagi disclaimer sih, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham CRSN ya, di awal IPO ini, underwater-nya net lumayan banyak 13 M-an jadi didistribusi. Selanjutnya kita cek saham, TGUK ya. TGUK yang kemarin ARA di hari pertama IPO itu ditutup ARA, nggak ada candle-nya, nggak ada bentuk ya, jadi langsung ARA. Kalau kita cek untuk transaksinya ini kemungkinan sih untuk nanti langsung dibuka ARA, nggak menutup kemungkinan seperti itu kalau lihat, kemarin langsung ARA, nggak ada perlawanan ke bawah ya untuk TGUK. Nggak terlalu gede juga ya untuk valuasinya, dan yang masuk itu MG aja, yang bisa masuk itu cuman MG. Jadi MG-nya net B4,9 M, yang jualan AU. Kalau kita cek yang jadi underwriter-nya untuk TGUK, MG ya, ini underwriter-nya MG juga sih. Jadi ya kayak Tugu ya, Tugu pas itu kan MG juga kan yang goreng. Ya kemungkinan sih akan dibikin naik lagi untuk nanti ya, tapi kalau lihat yang bisa masuk, hari kemarin cuman MG, ya misal nanti arah ya nggak usah berharap banyak bisa masuk ya. Oke, yang floating di market juga cukup banyak loh, ini 30%, jadi perlu hati-hati juga misal, teman-teman retail ya yang bisa masuk itu perlu hati-hati, kalau retail udah bisa masuk biasanya rawan dibanting ya sama MG kan, suka gitu kalau, eee, mempermainkan harga ya. Untuk harga IPO-nya 110 dan, close-nya di 148 ya. Misal nanti arah, untuk saham TGUK akan open di harga, kita hitung misal arah 148 kalikan 120, 34% ya, masih di bawah 200, berarti 148 kalikan 35, 148 dikalikan, nah 148 dikalikan 135%. Misal, nanti arah, terus saham TGUK akan ke 199 ya, 199 ya, kalau arah. Kemungkinan sih akan open di harga itu kalau menurut saya, kalau lihat, transaksi kemarin hanya MG aja yang masuk, dan MG itu underwriter-nya TGUK ya, kemungkinan dia juga pegang barang cukup banyak ya. Yang perlu hati-hati sih kalau TGUK itu udah bisa dimasuki retail ya, misal retail udah bisa beli, entry ya itu rawan koreksi sih, koreksi ya, itu naik lagi atau enggak ya itu terserah MG ya, terserah market maker-nya.
Oke, itu untuk saham TGOK, coba kalau kita cek untuk, warannya, juga naik cukup banyak ya, walaupun tadi sempat ke 140 ya, langsung turun lagi. Nah, untuk waran ini yang rawan koreksi sih biasanya, apalagi udah naik cukup tinggi itu rawan koreksi untuk waran. Lalu kita cek untuk transaksi warannya, untuk TGUK, MG-nya lepas barang di waran ya, dan yang nampung ini, ya malah yang nampung retail ini BDXL, XI. Untuk waran sih kemungkinan kalau menurut saya nanti akan merah koreksi ya, untuk waran kemungkinan koreksi. Jadi mungkin buat teman-teman yang misal udah punya posisi dan floating profit amannya mending cut aja. Soalnya untuk waran itu ya biasanya kalau udah di bawah itu buat naik lagi itu agak susah, apalagi kalau bandarnya udah keluar ya, udah lepas barang. Hari pertama itu aja untuk MQ udah net 5M untuk warannya. Jadi, mending kalau bisa masuk di saham TGUK aja ya. Kalau bisa masuk, tapi ya tetap hati-hati ini, market maker utamanya MG, bandarnya MG ya. Oke, itu tuh saham TGUK dan mungkin ini aja dulu ya untuk analisa kita pada video ini, semoga dapat manfaat, tetap disclaimer. Terima kasih.